أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن في الجنة نهرا يقال له رجب إلى آخر الحديث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat Islam ada satu yang perlu kita yakini dan tidak boleh kita ikut campur di dalamnya. Jadi manusia tidak memiliki wewenang sedikit pun ikut campur di dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena hal ini betul-betul mutlak hanya urusan Allah. Banyak sekali manusia di dalam kehidupan dunia ini selalu membuat sempit dirinya, membuat rumit hidupnya, merasa sulit dan lain-lain karena tidak sedikit di antara kita yang selalu memikirkan tugas Allah sementara lupa dengan tugas dirinya sendiri. Selalu memikirkan tentang pemberian Allah, ijabah doa dari Allah, sementara dia lupa dengan kualitas doa yang harus dia serahkan kepada Allah. Penyakit ini menjangkit dalam kehidupan umat Islam sehingga semakin hari hidupnya semakin sulit. Bahkan kesulitan dunia saja itu bisa kita anggap hal lebih biasa dibandingkan kesulitan akidah yang ujung-ujungnya kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang manusia tidak bisa ikut campur, manusia tidak ada urusan dengan hal itu adalah ketentuan dari Allah tentang kemuliaan sebagian waktu atas waktu yang lain, kemuliaan sebagian tempat di atas tempat-tempat yang lain, bahkan kemuliaan manusia di antara manusia-manusia yang lain. Seperti halnya saat kota suci Makkah, kota suci Madinah, Masjidil Aqsa mulia di antara masjid-masjid yang lain, itu betul-betul ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita manusia ingin merubahnya, menjadikan masjid di luar 3 tempat itu menjadi masjid termulia sealam dunia, maka jangankan kita manusia, kita dengan malaikat pun, bahkan dengan jin tidak akan pernah mampu untuk merubah sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah menjadi hina. Dan ini sudah ditetapkan ibadallah di dalam firman-Nya, di mana surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Tuhanmu itu menciptakan sesuatu yang Dia hendaki. Jadi segala ciptaan Allah ini semuanya kehendak Allah. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Mustahil ada yang bisa memaksa Allah. Maka ibadah Allah dari kalimat atau ayat yang pertama ini Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'. Sesungguhnya Tuhanmu itu menciptakan sesuatu yang Dia hendaki. Ketahuilah ibadah Allah, keberadaan kita di alam dunia bukan kebetulan, tapi ini kehendak Allah. Kita diciptakan ini bukan karena kita yang mau, tapi ini kehendak Allah. Tinggal kita berfikir di balik kehendak Allah ini ada apa yang harus kita lakukan di atas muka bumi ini, ibadah Allah. Ternyata masih banyak orang-orang yang betul-betul durhaka kepada pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah. Lebih memilih untuk mabuk kepayang dengan dunia dan siap meninggalkan taat kepada Allah, siap meninggalkan ibadah kepada Allah demi kesenangan dunia semata, ibadah Allah. Makanya ayat ini dilanjut wa yakhtar, dan Allah Subhanahu wa taala memilih ma kana lahumul khiyarah, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan dia lebih unggul daripada yang lain.
seperti sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghendakinya beliau adalah afdalul khalqi alal itlaq, paling afdalnya semua makhluk Allah, baik yang ada di alam langit, di alam bumi ataupun di alam-alam yang lain, semua tidak ada yang mengungguli daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam Jumat dihendaki oleh Allah lebih sempurna, lebih mulia daripada yang lain. Ini sudah ditetapkan ibadah Allah. Ini tidak bisa, manusia tidak bisa menjadikan perkara hina di hadapan Allah dia jadikan mulia, nggak bisa. Siapapun nggak akan bisa, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu ibadah Allah, perlu Anda ketahui bahwa di antara 12 bulan yang maklum, yang ma'ruf, bukan cuma di zaman kita. Dari awal Allah menciptakan bumi dan langit, 12 bulan ini sudah begitu jelas. Dari zaman jahiliyah, min ayyam abina Ibrahim, sampai ke zaman kita, 12 bulan ini ma'ruf ibadah Allah. Dan ternyata iradatullah memilih di antara 12 ini ada 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan di atas muka bumi ini hanya ada 12 bulan ibadah Allah. Dari kapan ini ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Dari hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah, disebut namanya bulan hurum. Di antara bulan hurum ibadallah ada namanya Rajab. Kalau Anda bertanya kenapa dikatakan bulan hurum, li'azamati hurmatiha, karena begitu agungnya ini bulan dipilih oleh Allah. Atau menurut pendapat lain, litahrimil qitali fi, karena diharamkan perang di dalamnya. Ibadallah, bulan Rajab yang sebentar lagi atau mungkin kita ketahui besok akan datang bulan Rajab. Ini adalah salah satu bulan hurum, salah satu bulan di mana diriwayatkan melalui Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di bulan Rajab ini, karena agungnya bulan Rajab ini termasuk bulan hurum, maka kezaliman, kemaksiatan dan juga taat kita kepada Allah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal ajru fihinna azimun, dan pahala ibadahmu di bulan Ashhurul Hurum itu begitu besar ibadah Allah. Makanya kita besok masuk bulan Rajab ini bukan juga kebetulan. Kapan kita minta sama Allah untuk bulan Rajab kita sampai? Tidak. Ini sudah betul-betul Allah tetapkan. Ada sesuatu yang Allah berharap dari kita, dan harapan Allah itu bukan manfaatnya untuk Allah, namun untuk kita. Dan yang pastinya Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia kita sampai detik ini, tiada lain Allah ingin melihat kita lebih sadar lagi bahwa ibadah kepadanya lah itu tujuan Allah menciptakan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kalian manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibadah Allah, ada yang harus kita garis bawahi dalam masalah menyikapi bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab ini, terutama dengan kemuliaan bulan Rajab, manusia terbagi dua. Dua-duanya salah. Ma bainal ghulu wal jafa. Ada orang yang berlebihan, perkara yang tidak ada pun, yang dilarang pun dia katakan luar biasa di bulan Rajab ibadah Allah. Ini ghulu, ini berlebihan, sifat yang tidak baik di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita tentang salat 12 rakaat di malam-malam bulan Rajab yang disebut dalam fikih mazhab Syafi'i disebut salatul raghaib. Jangan Anda paksakan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak betul-betul disyariatkan, bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dilarang. Dan saat Anda kekeh mau menjalankan hal itu ghulu namanya. Ada di antara kita yang jafa,
Apa artinya jafa? Al-jahlu bi fadaili Rajab. Betul-betul enggak mau tahu, betul-betul enggak mau dengan yang namanya kemuliaan bulan Rajab, ibadallah. Jadi Anda jangan sampai menjadi orang yang dengan Rajab ini gulu, atau Anda menjadi orang yang dengan Rajab ini jafa, tidak mau tahu, tidak mau melihat keunggulan bulan Rajab. Maka oleh sebab itu, ibadallah, begitu banyak ahadis-ahadis yang sekalipun hadis itu dhaif, untuk keutamaan amal dianjurkan di dalam syariat untuk dijalankan. Kesepakatan ahli hadis, apabila ada hadis dhaif dan tidak terlalu dhaif sehingga tidak sampai kepada derajat maudhu' atau derajat batil, hadis dhaif itu masih bisa dilakukan fi fadailil a'mal, di dalam keutamaan amal ibadah kita. Dan di antara fadailil a'mal yang perlu kita lakukan di bulan Rajab adalah berpuasa. Namun tidak ditentukan apakah itu Senin Kamis disekaligus,kan, tidak apa-apa, ibadallah. Menentukan puasa di bulan Rajab ini yang hadisnya terlalu lemah, ibadallah. Namun ada hal yang begitu penting yang datang riwayat itu dari hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Diriwayatkan idza dakhala syahrul Rajab, apabila bulan Rajab ini masuk, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi, sekalipun bersumber dari hadis yang dhaif secara kajian ilmiah dalam bidangnya, tetap hal ini boleh diamalkan. Hal ini harus kita amalkan, karena ini adalah upaya daripada harapan kita kepada Allah agar Rajab ini kita ada dalam keberkahan dari Allah, sehingga Sya'ban tiba, usia kita masih ada, dan puncaknya Ramadan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terakhir, yang paling penting, saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bilangan bulan di dalam Al-Quran, di akhir ayat itu Allah katakan, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi di dalam bulan Ashhurul Hurum kepada diri-diri kalian. Sebenarnya larangan menzalimi diri ini, ibadallah, itu setiap hari, setiap bulan, tidak dipatok di bulan Ashhurul Hurum. Namun saat kezaliman terjadi di Ashhurul Hurum, dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain, ibadallah. Termasuk kezaliman kepada diri kita sendiri adalah al-kasalu anil jamaah, malasnya kita dari salat berjamaah, malasnya kita dari salat sunat qabliyah dan ba'diyah, malasnya kita dari berzikir selepas salat, malasnya kita mendirikan salat duha, malasnya kita membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, malasnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Itu termasuk kezaliman kepada diri kita pribadi. Dan kezaliman yang paling besar, sebagaimana Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Makanya ibadallah, harapan kita semua dengan bulan Rajab yang akan datang esok hari, semoga kita senantiasa ada dalam rahmat dan hidayah daripada Allah, serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa ada di jalan yang terbaik di sisi Allah. Kita tidak akan pernah bisa setiap saat selalu taat dan selalu meninggalkan maksiat. Sesewaktu kita akan bermaksiat. Namun ketahuilah ibadallah, saat Anda terjatuh ke dalam maksiat, begitu tenang dan begitu senang, bahkan Anda maksiat sambil tertawa, sungguh berbeda dengan mereka yang bermaksiat kemudian mereka berlari kepada Allah sambil menangis dan menyesali daripada maksiat tersebut. Maka oleh sebab itu ibadallah, tiada ada manusia kecuali para nabi-nabinya Allah yang bersih daripada dosa. Namun sebaik-baiknya manusia yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita semuanya dijadikan oleh Allah semoga menjadi hamba-hamba yang ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, semoga Allah memaafkannya, dan semoga kita tak pernah bosan untuk selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.